selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa di sebuah diskusi yang berlangsung secara daring, secara online untuk membahas sebuah permasalahan yang sekarang ini mungkin dirasakan oleh hampir seluruh manusia, umat manusia di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di kota-kota besar, termasuk di pedesaan. Channel 9 mempersembahkan sebuah diskusi yang membahas tentang bisphenol A atau dikenal dengan singkatan BPA, sebuah bahan kimia yang digunakan selama lebih dari 40 tahun dalam pembuatan plastik polikarbonat atau PC dan resin epoksi. Turunan BPA digunakan dalam batas tertentu sebagai bahan tambahan dalam plastik polinyl klorida atau PVC. Dan itu banyak dipergunakan sebagai bahan kemasan pangan, termasuk untuk botol susu bayi, botol air minum, tumbler, dan berbagai macam bahan yang berbasis plastik yang digunakan untuk tempat kemasan makanan atau minuman kita. Padahal BPA sudah dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya, sehingga seharusnya setiap produk plastik yang beredar di masyarakat mestinya dia mengandung label atau memberikan informasi bahwa dia bebas dari BPA. Kita akan membahas tentang urgensi label bebas BPA bagi kesehatan. Dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber untuk membahas mengenai isu ini. Nanti setelah pukul 11 akan bergabung narasumber berikutnya. Yang pertama adalah Bang Aris Merdeka Sirait, seorang aktivis anak yang sekarang juga bergiat di Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Apa kabar Bang Aris? Sehat, sehat. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Bang. Sudah ketemu ada anak yang tidak bebas dari plastik atau dari BPA? Masih sudah banyak, karena kita beberapa kali dalam bulan ini sudah roadshow untuk sosialisasi tentang bahaya BPA kepada anak-anak dan ibunya. Di beberapa kesempatan banyak ditemukan anak-anak juga menjadi korban dari ketidakjelasan label yang bisa digunakan dan dipakai oleh orang tua atau anak-anak. Itu problemnya ya. Iya. Oke, baik. Dan selain Bang Aris Merdeka Sirait, dari Surabaya sana sudah bergabung Wawan Some, aktivis atau koordinator dari Nol Sampah Indonesia. Apa kabar, Mas Wawan? Baik, selamat pagi. Salam lestari. Ya. Salam lestari. Nol Sampah Indonesia. Masih ada sampah itu, Mas? Masih banyak. Kami Masih banyak. Ya, kami sebenarnya sejak 2009 sebenarnya kampanye tentang bahaya BPA ini. Sejak 2009? 2009, Mas. Karena artinya ini memang sudah 11 tahun, 12 tahun. Iya, jadi isunya jadi menarik nih ketika Bang Haris dan teman-teman Komnas Anak mengangkat ini ke dampak terhadap anak. Oke, baik. Sejak lama sebenarnya kita ketahui dah. Jadi tidak hanya berbahaya terhadap kesehatan, tapi juga berdampak terhadap lingkungan sebenarnya. Satu bukti misalnya di Surabaya itu di Kali Berantas itu ada 25% ikannya bencong. Maksudnya? Jadi ikannya dari luar kelihatan ikannya dari luar kelihatan betina, tapi organ dalamnya jantan. Nah, diduga salah satu penyebabnya karena pencemaran sampah plastik di sebenarnya. Oh, ke ikan bisa sampai begitu? Iya, sampai begitu dampaknya. Jadi memang Oke. Sebentar, ya, nanti Bang kita Aris, saya minta izin dulu. Saya minta Mas Wawan cerita dulu ya, Bang Aris ya. Boleh. Karena dia lebih sahih ini sebagai aktivis lingkungan. Iya. Oke, Mas Wawan, coba ceritakan dulu. Seperti apa plastik yang beredar di antara kita, terutama untuk kemasan, dan yang mengandung BPA ini semacam apa gitu? Jadi kita ini tidak punya aturan yang tegas tentang plastik. Kita menganggap plastik ini kan praktis, murah, dan segalanya kan. Tapi padahal sebenarnya dari tahun ke tahun sebenarnya pemakaian plastik kita akhirnya cenderung meningkat. Ada yang bilang kan bisa didaur ulang, tapi faktanya plastik di Indonesia yang bisa didaur ulang kurang dari 11%.
Padahal pemakaian plastik kita sudah mencapai 6 juta ton per tahun. Nah, kemana plastik ini? Sebagian besar akan numpuk di TPA, tapi sebagian besar lagi akan masuk ke laut. Masuk ke sungai, ke laut. Makanya jangan kaget kalau kemudian 2018 itu ada penelitian menyebutkan bahwa Indonesia adalah juara 2 dunia penyumbang sampah plastik ke laut. Juara 2? Juara 2 dunia setelah Cina. Jadi ada sekitar 3,2 juta ton sampah plastik kita masuk ke laut dan mencemari laut dan berdampak. Nah, ketika sudah masuk ke laut, sangat besar sekali dampaknya. Jutaan hewan mati setiap tahunnya. Belum lagi ketika kemudian plastik ini terurai menjadi serpihan-serpihan yang kecil, kemudian kandungan-kandungan kimia di dalamnya itu akan masuk ke dalam biota, dan yang kemudian sekarang lagi ngetren itu bioplastik, mikroplastik ya. Nah, itu kemudian dampaknya dimakan ikan, dimakan satwa lain, bisa mempengaruhi sistem hormonal pada ikan, pada satwa-satwa lain. Ini Anda bicara plastik secara keseluruhan semuanya, atau plastik yang masih mengandung BPA ini? Plastik secara keseluruhan. Karena di plastik itu kan selain ada BPA, juga ada platisir, pelemas plastiknya. Kemudian ada pewarnanya ketika dia berwarna-warni. Kemudian ada bahan baku plastik itu kan minyak bumi, hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini ketika dia pecah, rantainya terpecah-pecah, itu juga dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dia mungkin secara tunggal tidak berbahaya, tapi dia ketika ketemu dengan zat-zat pencemar lainnya, dampaknya jadi luar biasa. Nah, salah satu yang berbahaya memang BPA, bisphenol A. Struktur kimianya ini kan mirip hormon estrogen ini. Apa itu? Hormon estrogen itu hormonnya perempuan, Mas. Oke. Nah, tahun 2000-an itu kami dengan teman-teman Ekoton di Jawa Timur itu selalu lakukan sensus ikan. Jadi kami sebenarnya belum ada kaitan dengan awalnya kami ingin tahu sih ikan di Kali Berantas itu ada jenisnya berapa, jenisnya apa aja gitu. Nah, awal-awalnya hanya menemukan jenis, tapi yang membuat kami kaget, kemudian ternyata 84% ikannya betina. Kemudian teman-teman lakukan studi-studi kajian, ternyata di beberapa negara juga terjadi seperti itu. Jadi jenis apa itu, Mas? Ada ikan sungai, misalnya ikan kayak wader, bader, keting. Oke. Nah, itu kemudian pempek enak. Iya, ikan yang enak, ikan lokal kita. Kemudian ketika dikaji lagi, ternyata dampaknya luar biasa. Karena di luar kelihatan betina, tapi diduga karena bisa, atau ketika masa larvanya ikan ini jantan, lama-lama organ luarnya berubah jadi betina. Tapi kemudian organ dalamnya tidak berubah. Jadi kalau dibedah, misalnya organ dalamnya jantan. Jadi padahal kita tahu kan ini ngancam kepunahan ikan. Kenapa? Karena ikan itu kan kawinnya kan pembuahan di luar. Jadi dari luar kelihatannya dia betina, kemudian yang jantan menarik perhatian yang betina ini kan dilihat dari luar kan. Kemudian mereka lalu merapat ke tepi sungai, nyari tempat yang aman, mereka kawin kan. Sama-sama mengeluarkan reproduksi. Tapi ketika nyata kawin, nyata yang dikeluarkan oleh si ikan betina ini bukan set telur, tapi malah sperma, karena dalamnya kan jantan. Nah, ini mengancam kepunahan. Sampai seperti itu. Itu yang itu Anda memastikan kaitannya dengan plastik dari mana? Karena salah satu sebenarnya bukan hanya plastik, tapi salah satunya karena plastik, yaitu BPA, bisphenol A. BPA itu. Ya, bisphenol A. Kemudian penelitian lain nyebutin kandungan di plastik itu kan ada yang namanya platisir, pelemas. Ini juga sudah dilarang pemakaiannya, ada kandungan tertentu pemakaian platisir ini. Hampir semua plastik memakai platisir pelemas. Itu dampaknya bisa menyebabkan cacat pada janin. Penelitian dosen kami di UNER misalnya menyebutkan bayi tidak punya tempurung kepala, bayi kemudian kembar siam, dan segalanya salah satu penyebabnya karena platisir sebenarnya. Ya. Dan sekarang plastiknya saja sudah berbahaya, ini celakanya masih ada plastik yang beredar mengandung BPA dan platisir itu. Nah, masih banyak sekali dan masih banyak yang salah. Yang kita lihat kan misalnya ketika orang botol susu bayi aja, itu kan memang harusnya pilih yang jenisnya free BPA. Tapi kan yang salah lagi kemudian ada yang direbus botolnya untuk sterilisasi.
Padahal kan padahal kita tahu kan plastik ini kan asalnya kan dari hidrokarbon. Kalau dipanaskan hidrokarbon ini, maka otomatis kandungan bahan di dalamnya akan memuai, akan lepas. Itu pertama. Yang kedua, yang berbahaya lagi ketika dipanaskan, plastik-plastik ini adalah ketika ada beberapa plastik itu hanya bisa dipakai sekali pakai. Tapi kemudian dipakai berulang kali. Kemudian kalau misalnya botol susu bayi misalnya dicuci pakai sikat-sikat yang kasar, itu kan kegores. Ketika kegores, maka ikatan kimianya akan lepas semua. Jadi bahayanya tidak hanya di PBA-nya yang keluar, tapi platiser, tapi kandungan pewarna dan lainnya akan masuk dalam susu, akan masuk dalam makanan. Dampaknya sangat luar biasa. Ini yang harus dikaji sebenarnya lebih dalam. Kami selalu teriak, memang kajian di Indonesia memang belum banyak ya. Kami lebih banyak dapat referensi dari luar, tapi 3 tahun terakhir ini teman-teman itu plastik yang kita pakai yang jenis apa, Mas Wawan? Hampir semua plastik. Ada kan kalau plastik itu kan ada 7 itu jenis. rantang-rantang yang merek terkenal itu juga? Sama. Ada aturan mainnya sebenarnya. Ada botol, rantang, yang merek terkenal itu, yang mahal-mahal itu. Ya, katanya bisa dimasukkan dalam microwave atau bisa itu sebenarnya sederhana aja. Contoh misalnya kita lihat ada orang-orang kita kan mengolah limbah plastik jadi minyak bumi kan. Prosesnya kan dipanaskan. Berarti kan dia balik lagi jadi minyak bumi. Jadi kalau plastik apa aja kalau dipanaskan, saya yakin kandungan kimianya akan lepas. Terurai. Ya, terurai. Nah, ini yang bahaya sekali. Itu baru di bahaya kesehatan. Belum lagi kalau kemudian plastik ini masuk ke lingkungan jadi mikroplastik, kita tahu semua ikan kita sudah makan mikroplastik. Ini bahaya sampai sana. Oke. Ya. Oke, kita sekarang dalam kondisi saat ini bisa dibilang tidak bisa lepas dari penggunaan plastik. Ya, boleh kita sendiri menolak itu, tapi sekeliling kita kan memakai gitu loh. Ya. Jadi yang paling minimal sekarang adalah bagaimana memastikan bebas BPA. Bebas BPA dan plastik yang benar. Karena kan plastik itu kan ada jenisnya, nomor 1 sampai nomor 7. Misalnya jenis-jenis PET yang nomor 1 itu kayak misalnya air kemasan, soft drink, jus dan segalanya, itu kan hanya sekali pakai rekomendasinya. Kalau dipakai kalau dipakai lebih dari 2 kali sekali, maka otomatis lapisan plastiknya, platiser, kalau dia punya BPA-nya akan lepas terurai. Nah, padahal kan kita kalau di mobilnya parkir panas. Itu jauh lebih berbahaya lagi kalau di mobilnya panas. Karena ketika dia panas, maka semakin banyak BPA dan platisernya lepas. Ini yang bahaya lagi. Nah, kita kan banyak tahu misalnya ibu-ibu ini di kulkasnya untuk air isi ulangnya ini, untuk ngisi air sipan supaya dingin itu kan pakai botol-botol air kemasan, botol-botol soft drink yang bagus-bagus itu kan. Padahal itu kan hanya sekali pakai. Nah, ini yang bahaya juga di situ. Nah, belum lagi kalau plastik itu ternyata mengandung BPA. Kan ada 7 jenis itu plastik itu. Kita juga masih pakai dan banyak yang belum paham tentang 7 jenis itu. Ada yang menganggap itu tanda daur ulang, ada yang menganggap itu tanda berapa kali pakai dan segalanya. Ini yang memprihatinkan sebenarnya. Jadi menarik ini ketika isu ini kemudian diangkat oleh Bang Harum dan teman-teman, sangat luar biasa menurut saya. Jadi yang harus dipastikan itu adalah pertama, tegaskan bahwa plastik ini kalau dia hanya boleh sekali pakai, tegaskan di kemasan itu bahwa dia hanya boleh sekali pakai. Benar. Tegaskan bahwa dia tidak boleh dipakai pada suhu sekian derajat. Siap, harusnya seperti itu. Dan tegaskan juga kalau dia tidak mengandung BPA atau tidak. Ini yang mengandung BPA atau tidak. Kalau dia mengandung BPA, akibatnya berbahaya. Ikan bisa tertukar jenis kelaminnya. Sangat berbahaya, bisa jadi betina nanti. Ikan. Kalau orang bisa jadi res aja gitu. Enggak? Iya, bisa jadi. Gangguannya. Nah, yang paling bahaya adalah terhadap laki-laki bisa menyebabkan sperma tidak aktif. Jadi dalam bahasa ininya impotensi. Ini yang paling bahaya. Nah, makanan, minuman yang terpapar oleh BPA semakin lama dan semakin panas atau berlemak, maka BPA-nya akan semakin besar peluangnya terpapar di makanan dan minuman. Nah, sekarang Mas Wawan sudah menemukan tidak produk-produk plastik yang menegaskan bahwa dianya free BPA atau kemudian juga keterangan-keterangan bahwa dia bisa sampai suhu berapa derajat, bahwa dia
hanya sekali pakai. Sudah beredarkah produk semacam itu di pasar itu? Belum. Yang baru ada paling hanya tulisan free BPA. Tapi free BPA-nya pun kan bikinannya si pabrik. Mesti ada satu lembaga. Artinya nggak ada uji yang memadai, nggak ada uji yang ketat bahwa dia ini free atau betul atau tidak. Seharusnya negara ini yang mengatur semuanya, kan kita punya itu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Sementara pemakai plastik umumnya kebanyakan kan anak-anak dibekali untuk sekolah dan kemudian niatnya supaya anak itu tidak jajan dan itu konsumsi makanan yang lebih sehat buatan dari rumah gitu kan. Untuk ngurangin sampah kan. Sebenarnya bagus sebenarnya idenya. Tapi juga harus memilih jenis plastiknya. Itu yang selalu kami komentar. Oke. Nah, kalau sudah menyangkut anak-anak mau nggak mau saya harus tanya dulu Bang Aris. Oke, terima kasih. Tahan sebentar Mas Wawan. Kita ke Bang Aris Merdeka dulu. Bang Aris. Ya, selamat pagi. Mantap, Wawan, mantap. Mantap ya. Iya, sevisi dan semisi ya. Jadi saling klop ya. Apa yang akan saya utarakan juga hampir sama, tetapi saya lebih pada bagaimana anak-anak bebas BPA ya, khususnya balita, bayi, janin, dan itu tadi tambahan dari Wawan, ancaman terhadap superma laki-laki dan hormon perempuan, dan bisa-bisa kalau BPA tidak bebas di dalam tubuh kesehatan manusia, dia dapat beralih fungsi, bisa saja jadi tanda petik dia laki-laki atau perempuan. Tetapi saya ingin membahas tentang urgensi ya, urgensi bagaimana kita membebaskan anak-anak dari bahaya BPA yang saat ini ya, tadi penelitian sudah mengatakan 40 tahun yang lalu sudah berjalan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang diberikan oleh para pakar tentang BPA 2015 itu juga sudah mengaitkan bahayanya terhadap kesehatan balita, bayi, dan janin. Bahkan itu diperkuat dengan Badan Pengawasan Obat Makanan Amerika. Jadi atas dasar itulah Komnas Perlindungan Anak meyakini bahwa selain mengancam superma laki-laki, dapat merubah gen tadi dikatakan oleh Wawan yang diuji coba atau dilihat dari hasil survei pada ikan begitu kan, ini sangat luar biasa. Bagaimana masa depan bangsa ini kalau kita jadi berubah? Maka keadaan dan situasi anak-anak akan tidak bisa menjadi tumbuh berkembang dengan baik. Nah, untuk sosialisasi ini, moderator, saya beberapa bulan ini bersama dengan JPKL, ya, kawan-kawan yang mengurusi jaringan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk simulasi bahaya dari BPA terhadap kesehatan, bukan hanya kesehatan saja, tetapi ancaman bagi masa depan anak-anak kita, baik itu balita, bayi, dan janin, bahkan ya, ibu yang mengandung. Nah, itu sudah kita uji coba, moderator. Temuannya apa, Bang? Ya, temuan banyak masyarakat yang tidak paham tentang itu. Ya, artinya ya orang saya aja nggak paham kok. Ya justru itu, Badan POM saja sebagai pemegang regulator itu tidak jelas karena apa tadi ada angka-angka 1, 2, 5, 7 dan sebagainya. 7 untuk siapa, ya kan? Yang terkandung di dalam galon isi ulang misalnya kan? Kan yang di dalamnya itu ada angka 7 itu kan untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Nah, tetapi kalau airnya itu dimigrasi ke plastik-plastik yang digunakan anak, maka dia akan mengandung BPA dan itu ancamannya. Jadi migrasinya dari galon isi ulang itu ke plastik yang mengandung itu BPA. Galon isi ulang mengandung BPA juga? Ya. Galon isi ulang itu belum bebas BPA? Belum sama sekali. Nah, semua merek. Ya, kalau misalnya ya, kalau kemasan-kemasan plastik yang digunakan oleh anak-anak itu ditandai dengan BPA yang lahir dari pabrik, ya, kan ada itu ya BPA bebas saja. Tetapi isi galon isi ulang itu masih mengandung BPA. Oh ya, sama aja, terkominasi sama aja gitu. Nah, ini yang harus tegas apa yang kita sebutkan namanya urgensi pemasangan label terhadap bebas BPA. Siapa? Pemegang regulator. Jadi bukan hanya kesehatan, ini bahaya masa depan bangsa. Itu hasil sosialisasi yang kita temukan setelah kita mengeksekusi hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak lembaga, termasuk saya kira Kementerian Kesehatan.
Cuma sayangnya pemegang regulator nggak jelas. Ada angka yang paling kecil, angka 1, angka 2, angka ibu-ibu atau keluarga itu tidak paham terhadap itu. Sosialisasinya tidak jelas. Dan ini saya kira kegagalan atau istilah saya gagal paham terhadap bagaimana kita mengusung urgensi label bebas BPA pada produk-produk plastik. Jadi kan airnya yang jadi apa? Tadi kan disebutkan Mas Wawan ya, dia akan bermigrasi kepada air akan dikonsumsi pada ibu untuk dan pembuatan susu dan sebagainya. Saya kira itu yang menurut saya tidak ada toleransi dan tidak ada untuk kita mendiskusikan ini berbahaya atau tidak berbahaya. Saya kira ini sudah hasil penelitian. Itulah kepercayaan dari Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak. Saya sepakat dengan Pak Mas Wawan. Saya kira kami akan lebih akan mensinergikan temuan-temuan itu. Temuan-temuan di masyarakat anak-anak itu sudah harus dihentikan. BPA harus tidak ada di kemasan-kemasan plastik sekalipun produk industri mengatakan BPA, tapi galon isi ulang tempat air itu harus bebas. Maka oleh karena itu sangat pentinglah bahwa Badan POM sebagai pemegang regulator memberikan tanda-tanda kepada masyarakat agar masyarakat betul-betul bisa memilih. Kalau tidak ada tanda angka sekian, jangan pakai. Seperti tadi Wawan katakan, sekali pakai buang. Misalnya seperti itu, tidak boleh 2 kali. Dan harus diberikan peringatan seperti apa yang ada di rokok. Ya, ada di susu kental. Ya kan itu jelas ya warningnya ya, dapat merusak dan juga gambarnya dan sebagainya. Ini pun juga harus dilakukan. Jadi isi galon isi ulang angkanya 7 itu adalah untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak misalnya gitu ya. Jadi ada tanda-tanda yang gampang dicerna oleh masyarakat. Itu pendahulu kita untuk diskusi kepada yang lainnya. Terima kasih moderator. Baik. Saya kembali ke Mas Wawan kalau gitu. Sejauh ini pemerintah itu baru sampai ke mewajibkan nomor 1 sampai 7 itu tadi, Mas Wawan? Belum ada sebenarnya aturan tentang itu, belum ada sama sekali. Jadi itu inisiatif siapa? Jadi sebenarnya pemasangan label-label itu adalah inisiatif dari Asosiasi Perusahaan Produksi Plastik Dunia sebenarnya. Jadi itu kesepakatan. Oh, untuk supaya mereka ya karena kan kalau di luar negeri itu kan sangat riskan ya ketika produk itu terkait dengan kesehatan. Jadi itu kesepakatan perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan produksi plastik dunia bahwa mereka wajib mencantumkan jenis plastik pada setiap plastiknya, sehingga orang bisa tahu plastik ini jenisnya apa. Ini kaitannya sebenarnya dengan untuk menjaga tentang jenis plastik, tentang ini terutama untuk plastik-plastik yang untuk kemasan makanan dan minuman. Selain itu juga kan, selain karena berbahaya untuk kesehatan, juga ini juga bisa untuk memudahkan proses-proses daur ulang. Karena kan jenis plastik ini kan berbeda proses daur ulangnya. Ketika plastik PET digabung dengan jenis HDPE. Jadi kita ulangi, nomor 1 itu PET ya? PT atau itu biasanya itu air kemasan. Kalau diremas-remas itu, mohon maaf saya videonya nggak bisa muncul ya karena takut sinyalnya ya. Itu kalau diremas-remas dia biasanya bunyi kretek-kretek gitu. Ya. Nomor 2 sekali pakai. Ya, sekali pakai. Nomor 2 air kemasan, jus dan sebagainya nomor 1. Nomor 2 itu tutupnya biasanya yang dipakai untuk jadi tutup-tutupnya itu. Nomor 1 sama nomor 2 ini rekomendasinya hanya sekali pakai. Kalau dipakai lebih dari sekali, maka dia akan menyebabkan kanker. Karena pelapisannya lepas dan segalanya. Tapi ketika kemudian bagi laki-laki khususnya itu dampaknya bisa menyebabkan impotensi pada laki-laki. Kemudian yang ketiga itu jenis-jenis plastik vinil, biasanya untuk banner, tabel. PVC ya? Ya, itu tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Itu biasanya sekarang dipakai untuk botol-botol hand sanitizer, kemudian botol cairan pel, botol pemagi pakaian dan segalanya. Itu nomor 3. Itu untuk pipa kan? Pipa juga salah satu. Nah, kita tahu kan padahal pipa PDAM kita sebagian besar pipa minum kita dari situ. Ya, tapi kan sebagian sudah mulai diganti nih dengan jenis-jenis nomor 2 dan nomor 4. Belum, udah lama kita pasang. Ya, masih banyak yang pakai itu. Tapi ada juga yang sudah mulai, beberapa kota besar terutama sudah mulai berganti dengan pipa yang
Kalau kita lihat di jalan raya, kalau itu kan instalasi ada di rumah kita sendiri yang pakai sumur, kalau di rumah masih itu. Itu yang bahayanya itu. Terus nomor 4, botol-botolnya agak transparan. Kalau kita misalnya beli sepeda itu kan dapat hadiah botol tuh. Ya. Botolnya tuh yang nomor 4 ini boleh dipakai berulang kali, tapi tidak boleh panas misalnya. Kita kan nggak tahu sepedaan kemana-mana tapi panas kan. Dampaknya bisa seperti itu. Mereka berpikirnya tidak hanya air panasnya itu, tapi dari matahari. Bisa, kan bisa panas kan. Kalau jadi kita taruh panas juga kalau dia bersepeda sampai jam 12 siang. Iya, kalau jangan kan itu. Kalau misalnya kita parkir mobil, parkir motor, taruh di tempat yang panas, otomatis kan akan panas suasana di parkiran sama di mobil. Nah, itu pengaruh terhadap pelepasan BPA, pelepasan plastik dan sekali. Terus nomor 5 itu banyak botol-botol yang sekarang lagi ngetren itu. Banyak yang mereknya terkenal-kenal, macam-macam kan. Oh, itu yang jeprat. Oh, yang model-model gelas air kemasan. Itu nomor 5. Ya. Itu boleh dipakai berulang kali dan relatif lebih tahan panas daripada plastik-plastik lainnya. Terus nomor 6 itu polisterin. Kalau bahasa pasarnya styrofoam. Itu tidak pernah itu tidak kalau beli nasi goreng. Nah, itu tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Kalau terpaksa dipakai, usahakan tidak sampai makanan minuman nyentuh pada styrofoam. Tapi kan repot kita nih. Beli nasi goreng, alasnya di bawah, dikasih alas tapi atasnya enggak. Bawah. Ya. Terus nomor 7, nah ini yang sering ramai, itu botol susu bayi misalnya. Galon misalnya, itu nomor 7. Ini yang sering banyak mengandung BPA. Ini nomor 7 ini direkomendasikan boleh dipakai berulang kali, tapi tidak boleh panas. Tapi sementara kan kita lihat orang jual, mohon maaf, galon ini ditaruh depan tokonya, terpapar panas. Dibawa pakai truk dari satu sisi ke sisi lain panas. Nah, ini hal-hal ini yang harus menarik. Jadi kalau di sini itu dibawa dari Sukabumi sana, pabriknya, Sukabumi ke Jakarta, melewati jalan yang macet sampai ke Jakarta. Sudah dijamin BPA-nya pasti lepas. Kan, kalau truk BPA mikroplastiknya pasti lepas. Nah, itu yang penting, Dana. Ini belum ada aturan di negara kita. Ini lebih pada kesepakatan perusahaan plastik aja sebenarnya untuk edukasi kepada konsumennya. Nah, ini yang harus kita mulai mikirin nih, mumpung isunya, karena yang bahaya kan tidak hanya BPA, tapi juga platiser, pelemas plastik. Kemudian ketika plastik ini pun terurai dari jadi mikroplastik, itu jauh lebih berbahaya lagi sebenarnya. Karena BPA kalau plastik bening yang untuk bungkus itu biasanya relatif nomor 5 atau nomor 4. Kalau yang plastik bening, plastik gula dan segalanya itu nomor 4 atau nomor 5. Oke, tapi mie bakso juga dimasukin ke situ kadang-kadang. Nah, itu nomor 5, relatif lebih bagus, lebih tahan panas, dia nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kresek nggak bisa ya? Kalau kresek itu biasanya nomor 4, jenis-jenis nomor 4. Tapi kan yang berbahaya dari kresek itu kalau dia daur ulang. Oh, yang hitam-hitam itu ya? Temuan Badan POM sendiri kan kita tahu. Coba diingat, sebelum tahun 2009, kantong plastik kita tuh bagus. Kenapa? Karena impor dari Cina. 2009, Cina menutup semua pabrik kantong plastiknya. Kenapa? Alasan penghematan BBM. Karena kan untuk bikin plastik ini kan impor minyak mereka. Kemudian ditutup plastiknya, pabrik plastiknya. Akhirnya Indonesia bingung. Muncullah pabrik-pabrik kresek rumahan yang nggak jelas. Oh, yang hitamnya itu udah jelas. Nah, makanya kami kalau Idul Kurban kami selalu ngingatin jangan bungkus daging pakai kresek yang berwarna karena berbahaya dan segalanya. Apalagi kalau beli bakso, beli capcay pakai kresek yang warna itu siap-siap. Temuan Badan POM yang bahaya lagi, itu kreseknya berasal ternyata limbah dari bekas limbah B3, limbah pabrik, limbah rumah sakit, kemasan pestisida itu dicacah kemudian dicetak jadi plastik. Yang paling bahaya ada sebagian yang menggunakan pewarna tekstil. Kalau beli gorengan, beli soto pakai itu ya siap-siap. Bukan hanya plastiknya, tapi zat pewarnanya pun akan masuk dalam tubuh. Siap. Sejauh ini kita nggak ada perlindungan apa-apa itu, Mas? Sama sekali nggak ada. Kami sudah mencoba menekan pemerintah pun dari kami agak berat memang di sini. Karena kan kepentingannya kan berbeda. Oke, KLHK punya kepentingan untuk bagaimana terhadap sampahnya. Tapi ketika kita bicara tentang kesehatan, mau nggak mau ini larinya ke Kementerian Kesehatan. Tapi ketika kemudian bicara tentang industri, ini repot lagi, larinya ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. 3 kementerian ini yang nggak akan bisa menyatu untuk saling koordinasi untuk ini. Nah, ini yang jadi masalah, yang jadi masalah serius di kita.
Yang Anda pikirkan selama ini bagaimana cara mengatasi? Salah satu karena pemerintah advokasi yang kami lakukan belum kami lakukan edukasi ke masyarakat. Kami sosialisasi dari tiap hari kampanye kemana-mana. Jadi edukasi pertama adalah minimalkan penggunaan plastik. Plastik, minimalkan menggunakan plastik. Ketika kita menggunakan plastik, kita harus jeli memilih jenisnya. Lalu yang kedua, kenali betul. Kenali betul. Setiap jenis plastik 1 sampai 7 itu. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Itu susah itu. Ada kodenya itu. Beli ngintip dulu. Nyebut namanya aja masih belepotan. Makanya saya sepakat dengan hari ini memang perlu label-label yang tadi. Itu sangat penting. Karena kan bisa jadi kan saya misalnya industri botol misalnya. Saya tempel aja free BPA. Padahal kan belum tentu free BPA. Nah ini yang perlu negara yang masuk di sini sebenarnya urusannya ini. Negara harus masuk di situ. Negara harus masuk. Tapi repotnya di negara kita sendiri kan koordinasi lintas sektoral ini susah sekali. Tapi kan sedikit-sedikit bisa. Tadi Bang Aris bilang rokok akhirnya bisa, susu kental manis bisa. Nah, ya kami berharap ketika isunya kemudian masuk ke isu anak, ini akan jadi semakin menyadarkan kita semua bahwa bukan hanya kita yang dewasa yang terkena, tapi juga anak-anak yang akan jadi pemimpin masa depan. Kalangan dokter, kalangan kesehatan menyuarakan apa? Belum ada sama sekali. Karena karena kan temuan-temuan penyakitan seperti penyakit-penyakit karena dampak ini kan tidak langsung, Mas. Jadi menahun lah, itu lama ya. Menahun. Dan bisa istilahnya bisa mutasi kan, mutan. Jadi itu sehat, tapi kemudian kandungan itu ada dalam tubuh kita, bisa berbahaya ke anak cucu kita, kan itu yang bahaya sekali. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, pertama dari Mas Wawan juga namanya. Untuk Mas Wawannya, jenis plastik yang ditemukan di sungai itu apa yang terbanyak? Untuk mikroplastik, kira-kira bahayanya terhadap lingkungan apa? Itu mikroplastik. Lalu kemudian dari Mas Amir, dari aktuil.id, penelitian UI menemukan mikroplastik di galon sekali pakai yang membahayakan balita jadi orang dewasa. Bagaimana tanggapan mengenai produsen yang mengeluarkan kemasan galon sekali pakai yang akan menambah persoalan sampah di Indonesia juga? Gimana Mas Wan? Yang galon sekali pakai saya sepakat, karena itu penelitian UI yang dilakukan oleh teman-teman Greenpeace. Nol sampah gabung bersama Greenpeace dalam Aliansi Zero Waste Indonesia. Kami selalu mengkampanyekan itu, bahwa galon sekali pakai pun yang dibilang aman dan segalanya itu justru berbahayanya di mikroplastiknya. Ada temuan, karena kan gini. Dulu, mikroplastik itu apa? Jadi mikroplastik itu kan pecahan dari plastik ini yang ukurannya mulai dari sekian mikro nanomili sampai. Jadi plastik itu ada zat reniknya yang itu berbahaya juga. Jadi kan plastik ini kan hidrokarbon, Mas. Jadi kandungannya macam-macam. Jadi kemudian dia bisa terurai kandungannya. Jadi plastik ini kan bisa pecah-pecah sendiri, karena kan dia ikatannya belum tentu kuat, gitu kan? Belum tentu kuat. Nah, ketika dan kemudian dia menjadi zat yang sangat kecil. Sangat kecil dan itu bisa tertelan ke makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, kalau galon-galon sekali pakai ini kan ukurannya besar. Ketika kita kemudian pakai berhari-hari, ini kan otomatis sama dengan kita pakai air kemasan. Kayak gimana sih galon sekali pakai itu? Ukurannya 15 literan. Ada yang 10 liter. Kalau kita pakai air kemasan itu kan sekali minum habis langsung. Ya. Nah, kalau kita kemudian minum yang galon sekali pakai ini kemudian kita simpan dalam waktu berhari-hari, maka semakin banyak mikroplastik, semakin banyak plastik yang lepas. Ini bahayanya sampai seperti itu. Ya sekali pakai itu kalau habis dalam 1-2 jam oke gitu ya. Oke, ya. Tapi ketika kita simpan kan pengaruhnya panas. Habis cepat. Iya, karena pengaruhnya panas, suhu panas dan segalanya. Ini yang sangat berbahaya. Itu yang menarik sebenarnya. Itu yang untuk yang mikroplastik, dan itu berbahaya, tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tapi tadi berbahaya. Penelitian kami di ASWI, 80% ikan yang kita konsumsi di Indonesia itu sudah mengandung mikroplastik. Otomatis akan ada BPA di dalamnya, akan ada plastister di dalamnya. Kemudian kalau yang di sungai yang paling banyak memang kantong plastik dan popok. Temuan teman-teman di ekoton misalnya, ikan-ikan di Kali Berantas itu ketika dibedah lambungnya itu apa ternyata? Itu ternyata ada gelnya popok di dalamnya gitu loh.
ada gelnya popok di dalam lambungnya. Popok sekali pakai itu kan sering dibuang ke sungai. Jadi ada gel di dalamnya, ada gel-gel yang untuk menyerap air di dalam popok. Yang kita buang itu ternyata dimakan oleh ikan. Ada dalam lambung. Nah, ini bahayanya ketika dia mau makan ikan ini, dia akan kenyang terus. Kenapa kenyang? Karena ketika masukkan air, gelnya akan ngembang dan dia perut lambungnya akan kenyang. Jadi dampaknya sangat luar biasa plastik ini. Saya akan ngomong saya akan ngomong dampaknya akan sangat berbahaya di situ. Plastik ini sangat berbahaya bagi kita. Ya. Dan itu belum sama sekali kita punya panduan untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, lingkungan dari bahaya semacam ini. Belum ada sampai sekarang. Benar. Justru yang membuat kami ketika awal-awal kami kampanye bagaimana tentang jenis-jenis plastik ini, kemudian ada beberapa kampus yang kemudian mohon maaf tanda petik ya dibiayai oleh teman-teman industri untuk membuat kajian-kajian yang justru mengungkapkan bahwa tidak apa-apa. Gitu. Oke. Ada seperti itu juga? Ada. Jadi apa argumennya mereka bilang? Jadi mereka bilang nggak ada masalah botol air kemasan dipakai berulang kali dan segalanya. Karena kami menemukan tidak banyak plastik segalanya dan rata-rata bahasa yang dipakai standarnya kandungannya masih di bawah standar ambang batas. Ya benar, memang benar di bawah ambang batas. Tapi kalau kemudian tiap hari kita konsumsi kan jadi menumpuk terus gitu loh. Dia riset dan menemukan kandungan di bawah ambang batas. Ya. Tapi paling nggak riset selama mungkin sebulan, paling lama itu udah berapa. Tapi kalau kita tiap hari minum itu dan bertahun-tahun ya menumpuk kan jadi di kita. Oke, di kita aman, tapi bisa jadi anak cucu kita yang akan kena. Nah ini yang sangat berbahaya kita pahamin. Jadi kami kadang memang. Atau gen kita berubah nantinya lama-lama. Ya, jadi bisa jadi ada tiba-tiba perempuan yang kemudian umur 21 tahun berubah jadi laki-laki, bisa jadi karena plastik itu mungkin. Atau laki-laki berubah jadi perempuan karena plastik. Operasi plastik habis itu. Jadi nggak perlu operasi plastik, makan plastik aja, Pak. Oke, jadi 1 sampai 7 itu belum ada kejelasannya, belum ada aturannya, dan belum dipahami oleh masyarakat. Belum paham. Mereka dipahami. Saya sudah baca barusan, tapi sekarang sudah lupa lagi juga. Yang saya ingat nomor 1 sekali pakai, nomor berapa itu boleh berkali-kali. Coba itu Jadi aja. Yang sering salah, orang menganggap itu adalah tanda daur ulang, orang menganggap itu adalah tanda berapa kali pakai. Angkanya kan selalu 1 sampai 7, ada yang bilang itu tandanya segitiga, daur ulang, tengah-tengahnya ada angka ya. Sebenarnya kan sederhana. Kalau yang sekali pakai itu nomor 1 dan 2. Lalu kemudian nomor 3 dan 5, nomor 3 dan 6 tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Nomor 4, 5, dan 7 boleh dipakai berulang kali, tapi 4 dan 7 tidak boleh panas. Sederhananya gitu. Tapi faktanya di kita semuanya dipakai untuk kemasan makanan. Semuanya dipakai untuk kemasan makanan, pertama, kemudian ada yang beberapa yang pakai berulang kali, ada yang nggak paham, misalnya beli air kemasan, taruh di motor, taruh di mobil, parkir panas, itu bahaya setengah mati. Dan semuanya, kadang-kadang tidak ada labelnya. Banyak yang nggak ada labelnya, apalagi sekarang kalau keliling-keliling kan banyak yang mutar keliling tuh plastiknya 10.000 itu kan keliling kampung gitu. Ini yang perlu standarisasi. Ya. Jadi Mas gimana kita melakukan, Mas Wawan selama ini sudah melakukan apa dan hasilnya seperti apa? Kami melakukan tekanan ke pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk kampanyekan itu. Tapi memang agak susah untuk bicara tentang regulasi tentang di jenis-jenis plastik ini. Jadi kami masuk hanya bagaimana mendorong plastik sekali pakai, pembatasan plastik sekali pakai. Jadi sekarang sudah ada hampir 70-an kabupaten kota di Indonesia, yang 2 provinsi yang sudah punya aturan tentang bagaimana membatasi plastik sekali pakai ini. Di mana itu? Provinsi Bali dan DKI. Plastik sekali pakai misalnya kresek, kemudian sedotan dan segalanya. Kalau kabupaten kota ada Bogor, ada kemudian yang duluan Banjarmasin sebenarnya, Kota Bogor dan Bandung dan segalanya. Tapi banyak yang belum menegakkan aturan ini. Mereka sudah punya perwali, sudah punya pergub,
tapi mereka belum ada. Tapi tidak ada aturan yang mengatur tentang jenis plastik tadi, belum ada. Ini yang agak berat di kami. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah edukasi. Kami kampanye, edukasi, ngajak warga untuk mengenalkan jenis-jenis ini. Kami berharap ketika warga paham, mereka akan melakukan. Problemnya kadang label-label ini kan kecil sekali, tidak ada yang paham, tidak ada yang melihat dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Nah, ini yang perlu negara turun untuk. Kalau dia berupa botol, berupa mangkok, mungkin itu bisa label itu dipasang. Tapi kalau sudah berupa kantong kan susah gitu. Padahal kantong untuk jadi kemasan makanan juga banyak. Ya, kantong itu biasanya dibungkus kantongnya ketika kita beli satu paket itu itu di luarnya jenisnya. Tapi ketika kita ngambil ecer-eceran kan nggak tahu orang jenisnya apa. Ini Mas Wawan ini diminta katanya, ada nggak materi dalam bentuk PowerPoint atau PDF yang ada, bisa saya nanti bisa kontak saya aja, nanti saya ada yang tentang jenis-jenis plastik ini ada saya. Kan tempat sampaikan ya. Oke. Ya. Baik, saya ke Bang Aris lagi. Bang Aris. Ya. Oh, kan bahaya benar, Bang. Ya, itulah yang saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Wawan ini sangat penting dan ini terkonfirmasi ya dari hasil temuan dari kawan-kawan di Surabaya. Saya kira ini juga bisa menambah data-data Komnas Perlindungan Anak betapa pentingnya kita segera mungkin untuk menyelamatkan anak-anak khususnya balita, bayi dan janin dari bahaya BPA. Nah, tadi Mas Wawan sudah melakukan advokasi kepada pemerintah dan sebagainya. Surabaya lebih maju dalam soal ini ya, aktivisme di soal lingkungan ini. Iya, jadi dalam kaitan itu saya tadi memberikan contoh misalnya bagaimana kita juga mengadvokasi rokok itu supaya ada labelnya di situ, ada peringatan-peringatan. Kenapa tidak kita lakukan itu lewat misalnya lintas kementerian tadi yang dikhawatirkan oleh Mas Wawan. Misalnya ada Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, dan Badan POM. Tetapi yang memegang regulator yang penting adalah dalam konteks BPA itu adalah Badan POM, seperti Badan POM yang ada di Amerika. Nah, kenapa tidak Badan POM kita memberikan kejelasan seperti yang dijelaskan Mas Wawan tadi, angka-angka tadi. Itu harus betul-betul bisa saja melahirkan sebuah peraturan pemerintah tentang labelisasi bahaya BPA terhadap produk. Badan POM bilang kan plastiknya nggak dimakan, bukan urusan kami katanya. Nah, itulah salah satu kegagalan atau gagal paham dari Badan POM sebagai pemegang regulator. Ini adalah kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Dalam perspektif perlindungan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah masa depan bangsa ini. Kalau bangsa ini sudah terracuni dengan BPA, dengan produk-produk yang cukup bahaya yang seharusnya pemerintah bisa melakukan itu, tapi abai, maka negara ini akan rusak. Tadi disebutkan Wawan, loh, ini sangat bagi kami menambah informasi yang sangat luar biasa. Ternyata bisa mengganggu hormon dari perempuan dan sperma dari laki-laki, dan itu bisa melahirkan ya umur anak bisa berubah laki-laki menjadi perempuan. Nah, ini kan kita tidak lagi bicara dengan LGBT sekarang ini, tetapi bicara plastik bisa mengubah status dari manusia ini. Artinya anak saya, cucu saya tiba-tiba dia mengubah sistem hormonal dari manusia. Ya, karena hormonal itu. Nah, betapa kehadiran pemerintah sangat penting. Maka kita upayanya seperti Mas Wawan katakan tadi, karena memang belum bisa bersentuhan dengan perspektif perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilakukan pemerintah, kita sosialisasi dulu. Seperti angka 1, buang. Angka 45, nggak boleh tempat panas. A7 misalnya, betul-betulkah itu steril terhadap BPA atau tidak? Karena airnya akan bermigrasi kepada produk yang sudah BPA yang sudah dinyatakan oleh industri. Ini betapa pentingnya. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak dalam diskusi ini betapa pentingnya. Sudah 2 kali kita menyurati Badan POM, kita akan menyurati Kementerian Kesehatan juga dan Menteri Perdagangan demi kepentingan kesehatan, bukan hanya kesehatan orang dewasa, tapi masa depan anak-anak. Begitu saya kira yang harus kita lakukan. Maka tadi saya katakan kepada Mas Wawan, ayo kita sama-sama sampaikan data-data ini
supaya data-data ini dipahami oleh pengambil kebijakan. Ini kadang-kadang kan pemerintahnya itu sekali lagi, saya terus terang saja kalau sampai hari ini belum ada peraturan itu tentang peringatan-peringatan itu artinya pemegang regulator gagal paham terhadap apa yang kita kampanyekan, begitu. Ya, itu sama saja menyimpan bom waktu di masa depan ya. Anak-anak kita bisa bermasalah dalam sistem hormonalnya karena sesuatu yang tidak mereka sadari. Makanannya mungkin sehat, kemasannya ini yang bermasalah. Iya, sampai sehari ini kan belum ada aturan itu, maka pemerintah tidak bisa lagi berargumen untuk tidak mengeluarkan peraturan pemerintah menyangkut ini. Oh, okay. Karena ini fakta gitu loh, fakta terkonfirmasi dan Badan PON maupun Kementerian Kesehatan juga sudah paham terhadap ini, sudah paham. Intinya paham. Tapi kan persoalannya tidak mau berbuat kan? Karena apa? Kita seringkali kalah terhadap kekuatan industri. Terus terang aja kita kalah terhadap kekuatan industri. Nggak boleh kalah negara ini terhadap apapun karena pemegang regulator adalah negara dan pemerintah. Itu yang saya pahami dulu setelah sebelum rokok membuat peringatan itu hampir kalah pemerintah karena apa? Dialaskan ada sumber ekonomi pemerintah dan sebagainya, hampir kalah di situ. Tetapi karena kita terus mengkampanyekan bahwa bahaya rokok ini ya bukan hanya untuk kesehatan tetapi masa depan bangsa ini termasuk anak-anak. Karena anak-anaklah sumber iklan mereka. Gitu loh, bukan orang dewasa. Kalau orang yang sudah merokok berpuluhan tahun tidak perlu dia dapat promosi atau iklan, tetapi iklan itu ditujukan kepada anak remaja. Ini juga kaitannya kepada anak kita yang saat ini tergantung kepada plastik seperti yang dikatakan Mas Wawan tadi. Kita nggak tahu kalau misalnya sekali pakai masih bisa kita sosialisasi, tapi kalau itu terkandung BPA terhadap plastik, istilahnya kresek dan sebagainya yang ditemukan di pasar maupun di tepi sungai atau di sungai, ini kan berbahaya. Apalagi masyarakat miskin, moderator, masyarakat miskin ke bawah itu tidak peduli dengan itu karena ya itu di samping dia tidak paham. Bisa makan lah. Iya, ini baru Wawan katakan tadi, angka 1, angka 2 untuk apa? Buang kalau kita pakai supaya kita selamat, kan gitu. Kan tidak bisa hanya mengatakan kepada masyarakat kalau nggak ada BPA buang. Tetapi produk hulunya itu, daur ulangnya itu, seperti kemasannya mengandung BPA, sama aja bermigrasi kepada produk-produk plastik yang dikonsumsi atau dipakai oleh anak-anak, begitu. Itu betapa urgennya. Saya kira Bang Aris sudah bicara dengan perguruan tinggi kah, kedokteran kah? Ya, ini kita masih mulai karena yang utama adalah bagaimana keluarga-keluarga kalau tidak ada yang label menjelaskan BPA itu harus diabaikan dan sebagainya. Aturan-aturan itu, sosialisasi itu yang bisa kita lakukan. Ini pertanyaan satu dari peserta Diva Rezi kita. Kalau pelabelan misalnya bisa dijalankan, apakah bisa langsung diberikan keterangan bukan hanya berupa kode atau angka? Tidak semua masyarakat bisa paham. Jadi kalau misalnya 1 ditambah lagi sekali pakai gitu mestinya. Iya, seperti itu yang saya maksud, seperti yang ada di rokok kan ada peringatan merusak paru-paru, merusak dan itu loh. Harus ada peringatan-peringatan seperti itu. Ya diberikan angka 1, angka 2 buang. Misalnya kan. Angka 3, 4, 7 tidak boleh di tempat yang panas. Peringatan-peringatan seperti itu. Saya kira dibarengi dengan penjelasan karena masyarakat harus paham terhadap itu. Di negara tetangga kita udah mulai main nggak, Duit? Sudah. Di Malaysia sudah. Ya udah itu aja yang dipakai. Biasanya malu kita kalau udah tetangga mulai. Itulah kalau bahasa Medannya itu pula yang masyarakat negara selalu malu terhadap memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita kan gitu ya. Itu negara tetangga sudah ada gitu kan. Ya. Baik. Saya ke Mas Wawan lagi sebentar. Mas Wawan. Ya. Itu buat industri apa beratnya sih ngasih begini? Apa memang buat mereka menambah cost yang gede? Kan kalau begitu kan sebenarnya enggak. Tapi kan kadang mereka harus merubah ininya, merubah desainnya, merubah bahan bakunya. Dan segalanya ini yang jadi masalah. Ya, kadang kan industri ini memang nggak mau berubah.
nggak mau ngikutin. Nah makanya tapi sebenarnya kalau kita ngelihat pengalaman bagaimana dulu ada satu produk dari Amerika yang kemudian kalau cepat saji itu dia pakai styrofoam kan, kemudian ada orang kampanye bahwa styrofoam berbahaya dan sebagainya, dia mengganti styrofoamnya dengan yang kertas. Nah ini artinya tekanan konsumen ini saya sangat percaya bahwa ini kan sebenarnya sudah mulai banyak misalnya yang mulai mengganti apa kemasannya ini kan sudah mulai peduli. Sebenarnya kan di aturan kita sebenarnya ada yang namanya ada Permen LH 75 2009 misalnya tentang peta jalan industri bagaimana mereka mengolah sampah plastiknya, bagaimana mereka mengurangi sampah plastiknya dan segalanya. Tapi memang aturan itu kan baru berlaku 2030. Itu lebih kepada mereka harus apa yang mereka harus lakukan terhadap sampah plastiknya, bagaimana upaya-upaya mereka untuk mengurangi, bagaimana upaya-upaya mereka untuk mendaur ulang dan segalanya. Itu lebih ke situ. Tapi sekali lagi untuk yang aturan kalau soal ininya, itu kalau soal memberikan label. Ya, kalau untuk soal kesehatan, bahaya kesehatan kandungannya, hampir tidak ada yang berani mengatur itu. Ini kelemahan kita benar yang dikatakan Bang Aris ini. Negara ini takut sama pengusaha, takut sama industri. Nah, untuk membuat produk itu bebas BPA, apa sebenarnya yang harus dilakukan industri dalam rantai produksinya itu? Sudah ada sebenarnya kan, sudah ada beberapa produk yang bebas BPA. Kenapa nggak dipakai itu aja? Iya, betul. Dan tidak mahal sebenarnya kalau mereka mau baik. Ya. Dan mereka bisa melakukan. Sekarang kan tinggal politik dari mereka. Nah, mereka akan keras, mereka akan melakukan itu. Ada dua kan, tekanan dari konsumen atau tekanan dari pemerintah kan ini. Negara yang kami sudah mencoba menekan dengan konsumen, tapi tadi masih berkelit-kelit nih orang-orang ini, industri ini. Tapi tekanan dengan industri ini yang mungkin perlu dilakukan lebih kuat dengan aturan-aturan yang tegas gitu kan. Jadi buat industri sekecil apapun biaya mereka akan kalau menurut saya tidak sampai biaya. Oke lah misalnya mereka sudah mengumpulkan bahan bakunya dengan produk tertentu sekian tahun. Oke, kita kasih waktu kan jika waktu. Oke. Maksimal misalnya 2025 semua harus free BPA kan misalnya seperti itu. Pelabelannya harus seperti apa? Siapa yang harus mengecek bahwa kemasan ini, bahwa plastik ini memang tidak ada BPA, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau dalam soal rokok itu yang mengecek siapa biasanya? Bahwa produk itu ada labelnya, ada keperingatannya. Menteri Kesehatan. Kalau saya sih kuncinya di Badan POM. Badan POM. Iya, Badan POM bilang yang kita urus makanannya, obatnya, bukan bungkusnya. Itu salah, dia menafsirkan tugas dan fungsinya, moderator. Itu kegagalan negara ini. Dia hanya sekedar seperti menggunakan kacamata kuda saja. Tidak melihat dampak-dampaknya. Ini kan dampaknya kepada masa depan bangsa. Rusak masa depan bangsa, rusak masa depan anak. Anak terkontaminasi dengan BPA. Negara ini menjadi apa gitu kan, seperti kalau ketakutan Mas Wawan tadi, kita akan menjadi berupa gen kita. Semula kita laki-laki, ternyata ketika kita menikah jadi perempuan gitu loh. Cilaka kalau itu. Ya, tapi standar ganda yang dilakukan oleh Badan POM kalau ngomong seperti itu, karena di satu sisi kan kadang mereka juga ada beberapa teman yang sekarang menjual model-model isi ulang kan, kemasan makanan dan segala. Tapi teman-teman ini ditangkap sama mereka. Siapa itu? Karena mereka ada beberapa kasus di Jakarta misalnya bukan hanya makanan ya, sabun, makanan dan segalanya. Tapi karena nggak punya izin Badan POM kena mereka. Nah ini kan masalah serius ini. Betul Mas Wawan, ya betul. Jadi ini sangat urgent ya. Jadi di diskusi kita ini sangat luar biasa. Saya kira mudah-mudahan ini bisa didengar banyak pihak ya, termasuk pemangku kepentingan dan pemegang regulator. Jadi saya kira ini karena kita nggak bisa membayangkan ada orang yang terbebas dari plastik saat ini. Ya, iya tentu itu. Nah ini kan harus mendapat perhatian kita. Bagaimana solusinya gitu loh. Karena kita tadi ya sangat berbahaya. Saya sering membedah ikan ya. Kalau mau saya masak ikan itu betul seperti ada gelnya di dalam itu. Nah ternyata
Mas Wawan jelaskan itu, gel itu berasal dari plastik. Jadi ketika dia makan jadi gembung, itulah artinya kalau ada ikan sekarang. Ya, kalau kata Mas Wawan berasal dari popok atau pembalut. Iya, itu sangat berbahaya loh. Itu kan sederhana sekali sebenarnya. Bagaimana kita melihat bahwa bahaya plastik itu? Ini kita bicara plastik. Belum lagi bahaya BPA itu yang justru itu akan terlihat atau mengancam kehidupan balita, bayi, dan janin. Begitu loh. Itu kan artinya kalau udah urgen semacam ini, ya nggak bisa dilama-lamakan, Bang Aris. Itulah kita berinisiasi, kita kalau menunggu kehadiran negara dalam konteks BPA, bahaya dan sebagainya, kapan lagi gitu kan? Akhirnya Komnas Perlindungan Anak, itulah yang saya katakan tadi, 2 bulan ini bekerja sama dengan JPKL, itu kita mensosialisasi ke anak-anak di PAUD dan orang tua yang mendampingi anak-anak pada saat belajar di PAUD. Kita masuk di sana. Satu persatu gitu? Enggak, dalam satu grup misalnya. Kan sekarang ini sudah mulai tatap muka ya. Sudah mulai tatap muka, dan kita jelaskan kepada anak dan kepada ibu yang mendampingi pada anak-anak yang belajar PAUD. Nah, kita sisipkan di situ sosialisasi dan simulasi terhadap bahaya BPA terhadap produk-produk plastik yang digunakan setiap pagi oleh ibu dan balita itu di sekolah PAUD gitu loh. Nah, kita tidak menunggu gerakan pemerintah. Oke, kita lakukan itu karena apa? Perspektifnya adalah memberikan perlindungan bagi anak. Tapi dengan demikian secara simultan saya kira data yang disampaikan Mas Wawan nanti saya bisa peroleh, itu saya bisa advokasi langsung kepada pemegang regulator, apakah Badan POM, Menteri Kesehatan atau Menteri Perdagangan. Saya kira itu harus dilakukan dalam pendekatan hukum. Ini termasuk dalam soal ini juga, Bang Aris. Ini ada pertanyaan kan soal bahaya mikroplastiknya di galon sekali pakai tadi, lalu yaitu mikroplastik. Jadi zat-zat renik yang tercipta dari bagian plastik yang terurai, baik karena proses kimia atau proses gesekan. Iya, ya saya kira itu bagian dari kampanye kita, ya bagian dari kampanye kita untuk memberikan pengertian yang paling sungguh-sungguh. Kalau pemerintah belum memberikan, ayo kita sama-sama. Komnas Perlindungan Anak adalah memberikan perhatian pada perspektif perlindungan anaknya. Kalau pemerintah tidak peduli dengan anak-anak, go ahead, maju kita bersama-sama dengan masyarakat untuk menyadari itu, jangan pakai produk-produk plastik. Ini sama Mas Wawan nanti akan seperti apa kerjasamanya? Ya, saya kira kami akan berdiskusi untuk menyatukan tadi sudah jelas kok visi misinya dan data-datanya juga sudah lengkap. Tentu apa yang menjadi tugas dan fungsi kita ambil di situ. Mungkin Wawan tidak ambil di situ dengan kawan-kawan, kami mengambil dalam perspektif perlindungan anak, balita, bayi dan janin dan ibu-ibu mengandung. Saya kira itu harus dilakukan. Saya kira kita akan lakukan bekerja sama bahu-membahu. Saya kira kami masih belum terputus kerjasama kami dengan JPKL untuk menerima berkas. Bikinin flyer lah Bang, bikinin mail, flyer bantu sebar lah. Termasuk kemudian jadi informasi-informasi seperti yang disampaikan Wawan dengan penelitian-penelitian yang lain, kami akan minta bantuan dari JPKL. Mereka bisa mensupport data-data itu jaringan advokasi kesehatan, ya, jaringan jaringan perlindungan kesehatan dan lingkungan. Nah, mereka punya data-data, hendaknya jangan disimpan di mereka. Itulah yang kita akan miliki karena Komnas Perlindungan Anak tentu tidak lagi melakukan penelitian. Menerima informasi dari Wawan secara konkret, dari JPKL tadi yang saya sebutkan, mereka mungkin punya data-data, sumbangkanlah kepada kami supaya itu bisa menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat. Mas Wawan, kalau ada autokritik terhadap aktivitas yang dilakukan selama ini, kira-kira apa dan gimana kita bisa memberikan tekanan supaya ini bisa lebih efektif? Halo? Ya, Mas Wawan, bisa dengar? Ya, jadi kita ini kan sudah berulang kali melakukan advokasi bertahun-tahun. Tapi memang lintas sektoral itu yang sering jadi masalah serius di pemerintah kita. Kemudian kadang kita sering kalah dengan kemauannya industri dengan alasan bahwa akan ini mendukung perekonomian dan segalanya, menyangkut tenaga kerja dan segalanya kan. Ini kan masalah serius sebenarnya. Tapi kan kita sering lupa bahwa
bahwa ini juga berbahaya terhadap anak cucu kita, berbahaya terhadap diri kita, dan berbahaya terhadap lingkungan sebenarnya. Ketika tadi bukan hanya ikan sebenarnya kan, hampir sebagian besar satwa juga akan terdampak ketika semua plastik yang kita buang ini masuk ke dalam sungai dan laut. Kita tahu bahwa angka daur ulang plastik kita sangat rendah sebenarnya, di bawah 11% angkanya. Ini yang cukup memprihatinkan sekali. Ya, jadi kalau saya lihat nilai tambah dari industri plastik di Indonesia itu daur ulangnya 10 triliun per tahun. Itu cuma nilai tambahnya aja. Artinya investasinya itu mungkin bisa mencapai ratusan triliun. Dan ini raksasa yang Anda hadapi. Ya, gimana? Jadi kalau dilihat industri ini ratusan triliun nilainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya industri-industri daur ulang di plastik negara kita juga kalau mau dicek sebenarnya mereka melanggar beberapa aturan undang-undang. Karena artinya kalau mau dicek misalnya, mereka pasti tidak menjalankan IPAL-nya. Mereka punya IPAL. Mereka tidak akan menjalankan IPAL karena kalau nggak gitu akan rugi mereka. Makanya kan banyak produsen plastik itu lebih memilih plastik-plastik ori. Plastik-plastik yang dari bahan baku yang asli. Nah ini kan berdampak lagi karena ketika kita pakai yang ori maka akan semakin banyak minyak bumi yang akan dipakai gitu kan. Ya. Ini yang dilemanya segitu. Makanya kunci yang utama memang kita harus mulai membatasi. Kita harus mulai mengurangi pemakaian plastik. Jadi kita harus mulai mengembangkan plastik sekali pakai tadi. Alternatif plastik. Kalau sekarang kan muncul ada industri-industri yang katanya plastiknya ramah lingkungan dan segala itu juga belum tentu benar. Kita dibohongin oleh plastik-plastik industri itu. Ada yang bilang bisa dikomposting. Itu tidak semuanya benar bisa langsung dikomposkan dengan komposting alami yang konvensional yang ada. Ada proses-proses yang harus dilalui. Ada bilang sekian bulan harus terurai dan segala. Itu kalau nggak kena sinar matahari misalnya dia nggak akan hancur. Tapi catatan paling penting bukan terurai, akan hancur. Jadi akan semakin cepat jadi mikroplastik sebenarnya. Nah, ketika jadi mikroplastik dia otomatis bukan terurai, BPA, ya tidak mungkin dia menjadi benda biologis ya. Ya, kan beda terurai dengan hancur, Mas. Kalau terurai itu kan dia akan kembali jadi makanan. Kalau hancur dia akan kecil. Jadi akan menjadi mikroplastik. Jadi akan semakin lama dia dalam tubuhnya. Dia hanya berubah bentuk menjadi lebih kecil karena proses itu tadi ya. Dan itu kan ada bantuan, misalnya harus ada sinar matahari, harus ada suhu tertentu, harus ada aerasi dan segalanya. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah ini yang kita nggak punya standar tentang itu. Kemasan-kemasan kita menggunakan macam-macam, termasuk tadi kita nggak tahu apakah kemasan itu menggunakan plastik yang mengandung BPA apa tidak. Apakah kemasan itu lapisannya seperti apa, bahan bakunya seperti apa? Ini kan nggak sekarang pernah semuanya ada. Kita nggak tahu ini ya, karena yang mengklaim bebas BPA pun cuma sedikit dan itu pun klaim semata dari si pabrik. Tidak ada pengujian. Konsumen tidak pernah bisa tahu plastik kemasan, plastik ini jenis apa secara langsung. Ini yang jadi kelemahan kita. Sementara risikonya itu nggak main-main. Nggak main-main, bukan hanya terhadap kesehatan, tapi terhadap lingkungan kita. Kan itu yang jadi masalahnya. Dan terhadap perilaku juga, gitu kan nantinya. Ya. Oke, Mas Wawan ini katanya ada apa nih? Bapak di kantor. Pak, kalau minumnya sekarang pakai apa katanya tuh Pak Mas Aris? Pak Aris. Ya, sekarang minum pakai apa? Ya, saya menggunakan stainless ya yang ada ya karena kita sudah tahu persis itu saya tidak lagi bisa melihat tanda-tanda yang di kemasan itu sehingga saya mengambil inisiatif tidak menggunakan produk plastik tetapi yang bentuk stainless lah begitu. Ya tapi kan airnya dibuat di mana atau air tanah langsung? Saya di rumah memasak air. Tidak membeli di warung-warung, tidak. Ini saya beli ini kadang-kadang karena kualitas air tanah dan air minum dari PDAM nggak memadai rasanya. Ya tapi lebih aman, lebih percaya, lebih terkonfirmasi kalau kita ambil air dari tanah ya karena kebetulan saya tidak menggunakan pump tetapi pompa pakai air tanah gitu ya walaupun kita tentu masih waspada tetap itu seperti katakan Mas Wawan tapi lebih ringan lah lebih rasa takut itu lebih ringan daripada menggunakan air yang kita beli di warung dengan menggunakan galon daur ulang begitu.
Pipanya PVC lagi. Nah, ya, itu artinya tetap harus kita sadari bahwa kita terus harus menekan. Kalau kita misalnya belum bisa sampai 100%, tapi paling tidak ada kesadaran, ada maksud baik, dan ada sebuah contoh untuk dikampanyekan kepada publik begitu. Jadi kalau kita masih pakai kemasan itu sambil minum, lalu kemudian kita mengatakan jangan pakai plastik, padahal plastik yang kita gunakan daur uji ulang itu masih mengandung BPA misalnya, seperti itu. Jadi seperti kata Mas Wawan, di laut pun bukan hanya ikan, tetapi mungkin juga jenis-jenis lain juga sudah terkontaminasi dengan BPA begitu. Iya. Oke, kalau saya tanya yang terakhir tadi ke Mas Wawan, Mas, otokritiknya apa terhadap gerakan anti plastik ini supaya kita tahu gitu loh, ada kelemahan di sini dan kita bisa atasi bersama-sama ke depan. Kita harus melakukan secara bersama-sama dan banyak pihak yang harus terlibat. Karena kalau teman-teman aktivis lingkungan aja yang terlibat mungkin akan berat untuk melakukan ini. Ya, tidak bisa aktivis lingkungan saja. Sekarang aktivis anak, Bang Aris Merdeka sudah ikut juga melakukan kampanye untuk mendesak supaya setiap produk plastik minimal bebas BPA. Setelah itu mungkin kalangan medis, kedokteran, kampus harus juga dilibatkan dalam kampanye semacam ini. Target Anda, Bang Aris, kira-kira kapan kita punya regulasi yang tegas soal plastik bebas BPA ini? Kalau melihat perhatian dan political will pemerintah masih agak lama. Tetapi kita tidak bisa menunggu sampai kapan pemerintah melakukan itu. Mari kita bersama-sama bahu-membahu mengkampanyekan itu. Paling tidak ya masyarakat kita dorong untuk tidak menggunakan plastik. Belanja misalnya tidak menggunakan plastik. Apapun dan sebagainya. Dan label itu juga harus diberikan peringatan-peringatan itu. Kampanye bahu-membahu membebaskan anak, balita, janin dari bahaya BPA itu harus dilakukan dalam event-event apapun. Baik itu dalam event kesehatan, event-event yang pemerintah harus hadir menyelamatkan anak-anak, saya kira harus kita gunakan. Dengan webinar ini, dengan diskusi kita ini, saya kira ini memulai bagaimana Mas Wawan, mari kita sama-sama udah ketinggalan nih yang di Jakarta, Mas Wawan di Surabaya udah dari kemarin-kemarin terus saya lihat beritanya. Ya, oleh karena itu saat ini konkretnya bagaimana Mas Wawan dan kawan-kawan dengan Komnas Perlindungan Anak, Anak mengambil peran apa yang dilakukan dalam perspektif perlindungan anak. Tidak ada toleransi terhadap bahaya BPA kepada kesehatan anak, bayi, janin dan ibu mengandung. Saya kira itu. Ya. Jadi tidak ada toleransi yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan anak Indonesia. Itu adalah prioritas yang utama. Itu adalah amanat dari konstitusi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memicu segala pergerakan di kalangan masyarakat untuk benar-benar lebih concern, lebih peduli dengan bahaya plastik, untuk bisa lebih mengenali seperti apa jenis-jenis plastik dan bagaimana menggunakan secara bijak, dan mengetahui bagaimana plastik yang aman caranya untuk digunakan, termasuk memastikan ada label bebas BPA dalam kemasan-kemasan plastik. Itu hukumnya wajib bagi setiap industri untuk melakukan memberikan kepastian bahwa setiap produknya bebas BPA, dan wajib bagi pemerintah dan lembaga independen yang ditunjuk untuk menguji setiap produk kemasan plastik benar-benar bebas BPA. Terima kasih Mas Wawan Some atas bincang-bincangnya. Terima kasih moderator. Closing statement dari saya. Ya. Statement closing statement. Negara jangan kalah terhadap industri. Negara jangan kalah oleh industri, terutama dalam kepentingan terhadap masyarakat luas, terhadap anak-anak, terhadap generasi masa depan kita. Demi kepentingan terbaik anak-anak. Persis. Mas Wawan, ada closing remark? Saya sepakat isu anak ini akan jadi harus diangkat, karena
Ketika masih jadi wartawan dulu, saya sempat jadi tabloid Aura. Saya termasuk salah satu orang yang pertama kali bergerak dengan Bang Haris ini untuk membentuk namanya Lembaga Perlindungan Anak saat itu. Ada beberapa teman saat itu. Kemudian yang saya ingin sampaikan terakhir adalah bahwa konsumen punya kekuatan untuk mengubah masalah-masalah di ini. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu maka perlu edukasi terhadap masyarakat, terutama konsumen, bahwa mereka memang punya hak untuk memakai produk-produk yang tidak berbahaya untuk kesehatan mereka. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Mas. Konsumen memang punya kekuatan, sudah terbukti selama ini. Produk-produk minuman bersoda juga dihadapkan pada tekanan konsumen, rokok dihadapkan pada tekanan konsumen, lalu kemudian produk yang memakai styrofoam juga seperti itu. Ya, sekarang waktunya untuk memastikan kemasan plastik bebas BPA setidaknya. Lalu kemudian setiap label, setiap kode itu harus disertai dengan penjelasan supaya setiap orang bisa mengerti betul penggunaan plastik pada tempatnya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu gerakan yang lebih luas lagi untuk memastikan makanan, minuman yang aman, kemasan yang aman bagi kita, bagi anak-anak kita. Terima kasih Mas Wawan Some, terima kasih Mas Aris Merdeka Sirait, mohon maaf Profesor Ahmad Sulaiman akhirnya tidak bisa berkesempatan untuk bergabung dalam diskusi kita kali ini, tapi nanti mungkin kita bikin diskusi-diskusi berikutnya untuk semakin menyebarluaskan ide atau gagasan atau tekanan kepada masa pemerintah agar memastikan kemasan plastik bebas BPA. Sekali lagi terima kasih. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.